Dalam ilmu filsafat dikenal istilah God Anthropological Concept, yang kurang lebih merupakan konsep ketuhanan yang dianut oleh manusia sejak masa lampau. Pada awalnya, konsep ini tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat Yunani kuno, kurang lebih 5 abad sebelum Masehi. Tapi pada dasarnya, konsep ini sudah ada jauh sebelum waktu yang ditunjukkan tersebut, yaitu saat nenek moyang manusia telah menyadari akan adanya suatu kekuatan maha dahsyat yang mengatur kehidupan manusia beserta benda-benda lain di jagat raya ini. Konsep ketuhanan tersebut biasa digambarkan dalam bentuk skema segitiga, di mana pada posisi puncak tertinggi terdapat Tuhan sebagai pemilik dan pengatur keseimbangan kosmik yang ada di jagat raya. Sedangkan pada 2 titik yang kedudukannya sejajar ditempati oleh alam semesta dan sesama manusia. Dalam skema ini, manusia secara pribadi digambarkan berada pada posisi tengah, yaitu pada garis mendatar antara alam semesta dan sesama manusia. Namun, konteks manusia yang dituliskan juga memiliki posisi yang tegak lurus dengan konteks Tuhan. Skema ketuhanan ini mengandung pesan tersirat akan adanya kewajiban manusia dalam rangka menjaga keseimbangan makrokosmos dan mikrokosmos. Di dalam skala yang kecil, manusia diharapkan dapat menjaga hubungan baik dengan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Hubungan yang harmonis ini akan membuahkan imbal balik yang positif bagi kehidupan manusia yang dapat seiring sejalan dengan fenomena alam. Dalam skala yang lebih besar, manusia diharapkan dapat menjaga hubungan yang dinamis dengan penciptanya dan jagat raya ini. Keseimbangan makrokosmos dan mikrokosmos yang tercapai dengan baik akan menumbuhkan kedamaian dan keselarasan di dalam lingkaran kehidupan. Dalam hasanah filsafat timur, khususnya pada tatanan yang dianut oleh masyarakat Jawa, dikenal pula konsep kosmologi. Keselarasan perputaran roda makrokosmos dan mikrokosmos bergantung pada manusia sebagai lakon dalam panggung kehidupan. Orang Jawa menyebut makrokosmos jagat gede, yakni alam semesta, dan mikrokosmos jagat cilik, yakni manusia. Dalam jagat cilik, manusia memiliki 2 aspek, yaitu lahiriah dan batiniah. Manusia diharapkan mampu mengendalikan emosi dan hawa nafsu, guna memurnikan aspek batiniah dan bersatu kembali dengan Sang Pencipta. Mencapai kesatuan dengan Pencipta berarti mengusahakan keteraturan, yaitu keselarasan dengan jagat gede. Masyarakat Jawa dianugerahi kemampuan yang luar biasa dalam mengamati dan menyelaraskan diri dengan berbagai fenomena alam. Kemampuan tersebut diperoleh berkat ketajaman indera dan pengalaman-pengalaman spiritual mereka. Berbagai macam pemikiran yang berkaitan dengan harmonisasi hubungan mikrokosmos dan makrokosmos telah melahirkan tindakan dan pandangan hidup yang senantiasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri yang paling menonjol dalam kebudayaan Jawa yakni segala sesuatu yang diungkapkan dengan perlambang atau simbol-simbol tertentu. Hal ini disebabkan karena masyarakat Jawa pada masa itu belum terbiasa untuk berpikir abstrak. Maka segala ide diungkapkan dalam bentuk simbol yang konkret. Dengan demikian, segalanya dapat menjadi teka-teki,
karena simbol dapat diartikan menjadi lebih dari satu makna. Pandangan masyarakat Jawa terkait dengan posisi manusia dalam lingkup mikrokosmos tertuang dalam konsep lingkaran mandala. Mandala adalah lingkaran kesempurnaan, keseimbangan, dan keteraturan yang memberikan energi sehingga menimbulkan harmoni. Kesatuan dalam lingkaran mandala ini terjadi karena adanya perbedaan, dan perbedaan merupakan sesuatu yang harus diupayakan sebagai satu keseimbangan dan keselarasan hidup dengan cara pengendalian diri. Inti mandala berupa kemampuan dan sikap manusia dalam rangka mengendalikan benturan-benturan antar elemen penyusunnya. Kiblat papat limo pancer sebagai falsafah Jawa merupakan salah satu perwujudan konsep mandala. Pandangan ini disebut juga dunia waktu, artinya penggolongan 4 dimensi ruang yang berpola 4 penjuru mata angin dengan satu pusat. Hal ini berkaitan dengan kesadaran manusia akan hubungan yang tidak terpisahkan antara dirinya dengan alam semesta. Konsep ini menyatakan bahwa pada dasarnya manusia terlahir dengan membawa hawa nafsu yang bersumber dari dirinya sendiri. Berdasarkan pandangan kiblat papat limo pancer, nafsu yang menjadi dasar karakter manusia dapat dibagi menjadi 4 sesuai dengan arah mata angin, yaitu luamah, subiyah, amarah, dan mutmainah. Dari 4 wujud hawa nafsu manusia ini, hanya satu yang memiliki sifat mulia, yakni mutmainah. Sedangkan 3 lainnya merupakan karakter negatif. Meskipun demikian, manusia tetap dapat mengusahakan keseimbangannya dengan cara-cara tertentu. Keempat elemen tersebut merupakan dasar mikrokosmos yang hanya dapat ditaklukkan oleh kemampuan pribadinya sendiri. Kemajuan segala aspek kehidupan dan kepadatan aktivitas keseharian perlahan-lahan mulai menggiring manusia menjadi insan yang lebih dinamis dan modern. Globalisasi informasi memegang pengaruh besar dalam proses perubahan dinamika kehidupan manusia. Benturan-benturan kepentingan kemungkinan terjadi karena manusia ingin senantiasa memposisikan dirinya pada situasi yang serba berkecukupan secara materi dan cenderung mengesampingkan sisi batin. Hal ini mengakibatkan mata hati dan intuisi manusia semakin tumpul. Manusia terlena dan terbawa arus keduniawian hingga tidak menyadari bahwa pada hakikatnya di dalam dirinya terdapat karakteristik dasar yang bersifat negatif. Dominasi kepentingan lahiriah inilah yang menyumbangkan pengaruh besar terhadap ketimpangan pola tingkah laku manusia masa kini. Adanya kecenderungan negatif terkait dengan pola pemikiran dan perilaku masyarakat modern pada akhirnya menumbuhkan keprihatinan. Ketimpangan yang berkelanjutan dikhawatirkan dapat menyebabkan ketidakharmonisan antara segi mikrokosmos dan makrokosmos. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap keseimbangan segitiga kehidupan, sehingga manusia harus siap menghadapi konsekuensi yang timbul apabila terjadi kegoncangan pada sisi makrokosmos. Falsafah kiblat papat limo pancer yang berkaitan langsung dengan konsep mikrokosmos akan diangkat sebagai sebuah solusi guna membentengi manusia dari pengaruh negatif zaman dan lingkungan. Melalui konsep kosmologi Jawa inilah diperoleh gambaran mengenai sifat-sifat dasar manusia yang pada hakikatnya menjadi sumber dari segala permasalahan.
Hal ini seringkali tidak disadari, mengingat manusia belum tentu mengetahui perihal karakter pribadinya yang paling hakiki. Perwujudan visualnya berupa media komunikasi antara penulis dengan orang lain. Karya ini mengandung makna tersirat berupa himbauan agar manusia tidak hanya mengutamakan kepentingan lahiriah, tetapi hendaknya terjalin keselarasan dan keseimbangan antara dimensi lahir dan batin. Apabila manusia mampu mengendalikan eksistensi ganda elemen kehidupan, maka akan tercapai kesempurnaan lingkungan mandala dalam dirinya. Secara kosmologi, kehidupan di dunia merupakan bagian dari kesatuan eksistensi yang mencakup segalanya. Dalam kesatuan ini, semua gejala mempunyai tempat dan berada dalam hubungan yang saling melengkapi dan terkoordinasi satu sama lain. Fenomena-fenomena alam yang terjadi merupakan bagian dari sebuah rencana besar. Perencanaan ini digambarkan sebagai sesuatu yang teratur dan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan karena suatu keharusan. Inilah yang disebut sebagai hukum kosmis. Kepercayaan mistik Jawa mengartikan makrokosmos sebagai jagat gede sebagai alam lahir, sedangkan mikrokosmos atau jagat cilik adalah jasad manusia. Dalam hal ini yang dimaksud dengan alam lahir adalah semesta alam sebagai sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Konsep mikrokosmos Jawa memandang manusia sebagai sosok yang pada intinya bersifat batin, sehingga adanya jasad hanya berperan menjadi perantara jiwa manusia dalam upaya menyelaraskan diri dengan makrokosmos. Perubahan budaya yang bersifat berkelanjutan dapat dikaitkan dengan pandangan hidup orang Jawa yang menekankan pada ketentraman batin, keselarasan dan keseimbangan, serta diikuti dengan sikap narimo terhadap segala peristiwa yang terjadi. Kaidah-kaidah moral menekankan pada sikap pasrah, sabar, mawas diri, rendah hati, bersahaja, dan dapat mengendalikan dorongan-dorongan emosi pribadi. Bentuk harmonisasi hubungan pribadi manusia dengan sesamanya dapat diwujudkan dengan menjalankan ajaran budaya tertulis maupun tak tertulis dalam bermacam-macam peraturan seperti etika atau tata krama yang mengatur kelakuan manusia, adat istiadat, keselarasan hubungan dengan sesama manusia, tata cara beribadah, dan sebagainya. Hal ini memberikan gambaran mengenai pandangan hidup untuk mengatur dirinya dalam suatu ikatan nilai kultural antara pribadinya dengan masyarakat. Pandangan hidup tersebut akan menuntun manusia menuju keselarasan hubungan yang tak terpisahkan antara dirinya, sesama manusia, alam semesta, dan hubungan dengan Sang Pencipta, dan termasuk alam sekitar. Masyarakat, budaya, tradisi memiliki hubungan yang erat dengan kepercayaan asli dan masih memelihara cara berpikir berdasarkan kesatuan kosmos. Hubungan antara mikrokosmos, metakosmos, dan makrokosmos sesuai dengan sistem berpikir budaya mistis Indonesia sejak zaman prasejarah hingga zaman Hindu-Buddha di Jawa. Dalam hal ini, konsep Triloka menduduki posisi penting dalam kepercayaan yang dianut oleh kelompok masyarakat tersebut. Penggunaan konsep ini banyak ditemui pada karya-karya tradisi seperti candi, wayang, dan tekstil. Konsep Triloka
adalah konsep pembagian sisi kehidupan manusia berdasarkan 3 tata alam, yaitu 1. Alam niskala. Alam atas atau niskala adalah pusat kehidupan bermula awal terjadinya alam semesta beserta isinya, atau proses penciptaan bumi, manusia, binatang, dan tumbuhan sebagai isinya. Nur atau cahaya yang sering dikaitkan dengan petunjuk Tuhan dan jalan kesejahteraan hanya terdapat di alam niskala, dan tidak semua orang mendapatkannya. Hanya orang-orang tertentu yang berusaha dan menginginkan ketentraman batin dan menjadi manusia sempurna sesuai yang dicita-citakan manusia Jawa. Niskala atau surga adalah tempat yang sangat indah, penuh ketentraman serta kedamaian, dan diimpikan oleh semua manusia. Alam niskala atau dunia atas dipercaya sebagai tempat berdiam para dewa. Pada relief candi dilukiskan sepasang burung dalam berbagai posisi, terbang hinggap, seolah menjaga pohon hayat. Dunia atas dalam kurungan dapat dilambangkan dengan motif-motif binatang yang hidup di atas, burung, ayam, monyet, kupu-kupu, kelelawar, dan sebagainya. Binatang-binatang tersebut memberikan perlindungan dan pengayoman sebagai bentuk esensi perjalanan menuju pada hakikat hidup manusia. 2. Alam niskala sakala. Alam tengah atau alam antara atau niskala sakala adalah alam yang menghubungkan antara dunia bawah niskala sakala dengan dunia atas niskala. Dunia bawah adalah dunia tempat manusia berpijak atau hidup. Di dalam menjalani kehidupannya, manusia dihadapkan pada kenyataan-kenyataan yang membuat manusia dalam kondisi yang tidak stabil. Sehingga untuk mengatasi itu semua, manusia berusaha mendekatkan diri pada Sang Pemilik segalanya. Di dalam proses mendekatkan dirinya, manusia dengan Tuhan, karena secara fisik Tuhan tidak berwujud, tetapi keberadaan Tuhan atau bahwa Tuhan itu ada diwujudkan dengan semua yang ada di alam semesta ini. Maka manusia perlu atau membutuhkan sesuatu yang dapat mendekatkan dirinya dengan Tuhan, atau membutuhkan perantara. Alam niskala sakala atau dunia tengah merupakan alam penghubung antara niskala dan sakala. Pada relief candi biasa dilukiskan dengan pohon hayat tumbuh dari pot yang dikelilingi pundi-pundi berhias untean permata. Beberapa ceplok bunga, dan di bagian atas daun-daun terdapat payung yang melambangkan perlindungan dan pengayoman. Sedangkan pada gunungan biasa digambarkan dengan pohon hayat yang batangnya berjumlah ganjil, gapura tempat tinggal raja, dan kolam sumber kehidupan. Dalam hal ini, pohon hayat berfungsi sebagai penghubung antara dunia atas dengan dunia bawah. 3. Alam sakala. Alam bawah atau alam wadak adalah alam manusia dengan segala hiruk-pikuknya. Hidup manusia tidak ada yang sempurna, di mana manusia dikondisikan sebagai makhluk yang sangat kecil jika dibandingkan dengan jagat raya. Sehingga manusia dalam menjalani kehidupannya membutuhkan semangat, dorongan, dan perlindungan dari Tuhan agar hidupnya aman, damai, tentram, dan sejahtera. Alam sakala atau dunia bawah merupakan alam fana, tempat di mana manusia hidup dan beraktivitas. Hal ini berkaitan dengan simbol dari sifat manusia yang senantiasa
terbelenggu oleh nafsu duniawi, serba tidak sempurna dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Pada candi dilambangkan dengan adanya sepasang kinara-kinari, binatang berkepala pendeta. Kehidupan dunia bawah pada gunungan diwakili dengan motif binatang darat, singa, banteng, ular, harimau, babi hutan, kijang, dan sebagainya, dan sepasang raksasa penjaga. Mandala sebagai lingkaran yang melambangkan kesempurnaan tanpa cacat, keutuhan, kelengkapan, dan kegenapan semesta yang sifatnya esensi, saripati, maha, energi yang tak tampak, terindra, namun ada dan hadir. Mandala adalah suatu totalitas unsur-unsur dualitas keberadaan. Dunia atas menyatu dengan bawah melalui dunia tengah mandala. Sesuai dengan kedua pandangan tersebut, disimpulkan bahwa lingkaran mandala adalah kosmos, baik dipandang dari sudut mikrokosmos maupun makrokosmos. Di dalamnya terdapat kesempurnaan, keseimbangan, dan keteraturan yang masing-masing memberikan kekuatan, sehingga menimbulkan harmoni. Pusat mandala adalah inti dari tujuan hidup manusia itu sendiri. Budaya Jawa mengenal figur mandala ini sebagai sebuah alat untuk menggambarkan hubungan manusia secara vertikal dan horizontal. Beberapa jenis konsep mandala yang dikenal oleh masyarakat Jawa. 1. Pandangan masyarakat Jawa berkaitan dengan sedulur papat. Orang Jawa mempercayai eksistensi dari sedulur papat atau saudara empat yang senantiasa menyertai seseorang di mana saja dan kapan saja, selama orang itu hidup di dunia. Mereka memang ditugaskan oleh kekuasaan alam untuk selalu setia membantu. Sedulur papat tidak memiliki wujud jasmani. Walaupun demikian, manusia diharapkan dapat menjalin hubungan yang serasi dengan mereka, yaitu kakang kawah, saudara tua kawah atau air ketuban. Dia keluar dari gua garba rahim ibu sebelum manusia dilahirkan. Tempatnya di timur, warnanya putih. 2. Adi Ari-ari, adik Ari-ari atau plasenta. Dia dikeluarkan dari gua garba rahim ibu setelah manusia dilahirkan. Tempatnya di barat, warnanya kuning. 3. Keti, darah yang keluar dari gua garba rahim ibu sewaktu melahirkan. Tempatnya di selatan, warnanya merah. 4. Pusar yang dipotong seusai kelahiran. Tempatnya di utara, warnanya hitam. Selain sedulur papat, unsur yang lain adalah kalimopancer, yakni badan jasmani manusia. Merekalah yang disebut sedulur papat kalimopancer, dan mereka ada karena manusia ada. Beberapa orang mengenal sedulur papat kalimopancer dengan sebutan kiblat papat limopancer. Kelahiran sedulur papat kalimopancer disertai dengan adanya Mar dan Marti. Mar adalah udara yang dihasilkan karena perjuangan ibu saat melahirkan. Sedangkan Marti adalah udara yang merupakan rasa kelegaan ibu sesudah selamat melahirkan si jabang bayi. Secara mistis, Mar dan Marti dilambangkan dengan warna putih dan kuning. Sedulur papat, Mar dan Marti selalu menemani dan menjaga manusia dimanapun dirinya berada. Mungkin manusia tidak menyadari bahwa mereka pernah menolong dalam setiap kegiatan. Mereka merasa senang
apabila manusia memperhatikan dan peduli akan keberadaan mereka. Apabila manusia bersedia mengenali dan memperhatikan sedulur papat, sebaliknya mereka juga akan membimbing manusia. Jika manusia bersikap acuh, maka mereka tidak akan berbuat apapun untuk menolong pancernya. Sedulur papat akan mengharap agar si momongan, seseorang yang dijaga kembali ke tempat asal secepatnya. Dengan demikian, mereka dapat terbebas dari kewajibannya sebagai pendamping. Ketika manusia meninggal, sedulur papat juga akan pergi dan berharap diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dilahirkan sebagai manusia dengan jiwa dan raga dalam hidup baru di dunia. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.